Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mantan Gerd. Di video kali ini saya kembali akan cerita tentang pengalaman saya saat saya terkena GERD ya, dan cara sembuh dari GERD anxiety. Tujuannya biar kalian tahu apa yang kalian derita itu benar sama atau tidak seperti yang saya alami dulunya ya teman-teman. Sebelum kita lanjut teman-teman, silahkan diklik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat nantinya ya. Jadi awal mula saya terkena GERD itu pada tahun 2018 bulan November ya, dan sembuh pada bulan Maret 2020 tadi. Artinya sekitar 1 tahun 3 bulan saya menderita GERD ya teman-teman. Saat itu karena kondisi saya sedang sakit demam pada saat itu ya, dan saat itu saya sedang drop, dan obat yang saya minum itu mungkin terlalu keras ya, dan menyebabkan lambung saya sakit teman-teman. Saya merasakan seperti napas sesek, jantung berdebar, ada perasaan seperti mau mati gitu ya. Singkat cerita, saya check up ke dokter itu sampai 5 kali, dan dokter yang saya datangin itu beda-beda ya teman-teman. Dan juga bolak-balik ke puskesmas ya sampai 3 kali kalau nggak salah. Pernah ke rumah sakit mau rawat inap itu tapi nggak jadi teman-teman. Juga sempat 2 kali berobat ke orang pinter juga saya pernah ya. Dan setelah itu saya nggak pernah lagi ke dokter, nggak pernah lagi check up, karena saya udah tahu dari dokter kalau ini gejala asam lambung GERD ya. Dan juga pada saat itu saya sedang nggak punya banyak duit ya teman-teman. Jujur saya nggak pernah yang namanya endoskopi, apalagi sampai EKG ya. Karena kan kolonya endoskopi sama EKG itu biayanya sangat mahal ya teman-teman. Yang saya dengar kalau endoskopi itu buat cek lambung kita ya, kalau lambung kita ada luka gitu ya. Dan kalau EKG itu buat cek jantung ya katanya ya. Jujur saya belum pernah endoskopi dan belum pernah juga EKG ya teman-teman. Saya waktu itu paling searching di Google ya, sama di YouTube, nonton video-video tentang orang-orang yang pernah mengalami GERD ya teman-teman. Paling saya terapkan 3P, saya hindari makan makanan yang asam, yang pedas, pokoknya ya yang memicu asam lambung gitu. Kalau obat yang saya minum itu paling lansoprazol ya pada saat itu. Kalau selain itu saya nggak cocok teman-teman. Saya cocoknya cuman lansoprazol pada saat itu ya. Ranitidin sama sukrapat pernah juga itu ya. Sama vitamin B kompleks juga biasanya ya. Pernah juga mencoba dengan kunyit, saat itu saya nggak bisa ya. Saya langsung pusing, muntah ya teman-teman. Kalau kalian yang cocoknya pakai kunyit silahkan, atau pakai temulawak juga ya. Itu manfaatnya sangat bagus ya teman-teman buat penyakit lambung gitu ya. Jadi yang saya rasakan sensasinya itu seperti perih, nyeri ulu hati, dada panas, napas sesek ya, sendawa terus menerus, jantung berdebar, sama perasaan takut mati ya teman-teman. Dan banyak lagi sensasi lainnya. Di video saya sebelumnya itu saya sudah jelaskan ya gejala dan sensasi GERD ya. Yang belum nonton silahkan ditonton ya teman-teman, biar kalian tahu kalau penderita GERD emang seperti itu ya, semuanya pernah merasakan gejala-gejala tersebut ya teman-teman. Jadi jangan heran, jangan takut, karena saya mantan penderita GERD yang pada saat itu merasa takut mati dan merasa seperti mau mati, tapi sekarang saya nggak kenapa-napa ya. Jadi buat kalian jangan takut, tetap sabar, ikhlas menjalaninya ya. Saya yakin kalian juga nantinya sembuh teman-teman. Selain perasaan takut mati, juga saya kalau pas lagi hujan lebat itu saya juga takut ya. Padahal dulunya nggak pernah kayak gitu ya teman-teman. Juga lihat ambulan, dengar bunyi pemadam kebakaran juga saya juga takut ya. Jangankan itu ya, waktu lagi parah-parahnya saya dengar tetangga sebelah lagi muter musik kencang gitu ya,
Saya juga takut malah gak karuan teman-teman. Mau tidur juga sering takut, tidur siang juga susah ya. Saya tuh kalau setiap mau makan apa-apa ya, saya mikir dulu setiap mau makan apa-apa, saya searching dulu ya. Makanan ini boleh nggak bagi penderita GERD? Itu yang saya lakukan ya saat saya sedang parah-parahnya. Mau makan apa-apa aja saya searching dulu ya teman-teman. Kalau ingat itu jadi saya sering ketawa sendiri ya tuh ya. Kok gitu amat kata saya ya. Juga anehnya penyakit ini misalkan saya kambuh lagi parah banget tuh, saya datang ke dokter, pas di depan dokter belum diapa-apain ya. Yang tadinya sendawa terus, yang tadinya napas sesek, perut sakit, malah tiba-tiba hilang ya teman-teman. Itu aneh banget bagi saya ya. Belum dikasih obat, belum minum obat, cuman di depan dokter doang sembuh ya. Wah bodoh amat kata gue, mungkin dibodoh-bodohin sama setan kali gue ya. Saya langsung mikirnya gitu tuh. Bener kan, pasti kalian juga pernah kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ke dokter gratis itu saya mungkin ke tempat dokter terus, kalau emang gratis ya gak apa-apa deh. Gue bolak-balik ke dokter cuman mau lihat dokter aja sembuh ya, nggak pakai minta resep obat deh ya teman-teman. Ya kan gitu kan ya. Kemarin ada juga yang telepon saya Kang, nanya sama saya, Kang, kata dia, saya udah berobat jutaan tapi tetap gak sembuh-sembuh ya. Ya bener lah, kita ke dokter itu padahal cuman ngejawab rasa penasaran kita ya. Rasa penasaran dengan penyakit kita, bener gak nih saya gak sakit jantung, bener gak nih saya gak sakit paru-paru gitu kan ya. Gara-gara si penasaran ini kita jadi bolak-balik check up ke dokter ya teman-teman. Jadi kita lebih banyak lagi ngeluarin duit kan ya. Kalau saran saya udah stop aja ya. Lagian sudah di endoskopi kan, sudah di EKG kan ya. Hasilnya juga normal-normal aja ya. Ngapain lagi kita check up, nanti hasilnya juga GERD asam lambung juga ya teman-teman. Yang ada duit kita malah habis ya nantinya ya. Udah stop penasarannya ya mulai sekarang ya teman-teman. Penyakit ini emang agak lama sembuhnya ya, karena disertai dengan anxiety, makanya kita lama sembuhnya ya. Kalau ada yang cepet sembuh seperti sebulan atau beberapa bulan aja sembuh gitu ya, mungkin anxiety-nya itu nggak terlalu parah ya teman-teman. Kalau yang seperti saya ini sampai setahun lebih itu karena anxiety-nya yang membuat lama sembuh ya teman-teman. Bahkan saya pernah dengar itu ada yang sampai 3 tahun, bahkan ada yang lebih karena mungkin tidak tahu tentang penyakit ini ya. Kalau sekarang ini banyak penderita yang sembuh membuat video-video di YouTube ya. Ini sangat bagus ya buat teman-teman yang memiliki penyakit GERD ya. Tujuannya selain berbagi kisah juga berbagi pengalaman biar teman-teman juga bisa terbantu berkat video-video motivasi-motivasi tentang GERD ya teman-teman. Mungkin juga bermanfaat bagi anak cucu kita nantinya ya. Kenapa saya lama sembuh? Mungkin karena saya pada saat itu terlalu menjaga gerak saya ya. Saya terlalu banyak diam karena pengaruh anxiety ya teman-teman. Mau keluar, mau jalan-jalan, mau aktivitas takut ya. Mikir kalau nanti pas di luar kambuh ya. Pikirannya takut kalau nanti kambuh, kalau pingsan gimana. Jadi saya cuman mikir ketakutan maksud saya. Akhirnya saya gak terlalu banyak gerak, beraninya cuman diam di rumah aja ya. Dan saya mulai merasakan bosan. Saya berpikir kalau saya cuman gini-gini aja kapan sembuhnya ya, kata saya ya. Akhirnya saya coba sedikit demi sedikit saya mulai memberanikan diri. Saya sembuh saat itu karena saya mulai menerapkan kegiatan yang positif dengan memberanikan diri melakukan apa yang saya mau, melakukan apa yang saya senangi, berani melakukan olahraga, berani melakukan aktivitas ya pada saat itu. Dan semakin hari itu saya semakin terbiasa melakukan hal tersebut
semakin hari semakin nyaman juga ya, semakin enakan. Semakin hari semakin berani, malah takutnya itu semakin berkurang ya teman-teman. Dan saya rasa semakin enakan, saya terus lanjutkan tuh setiap hari melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi itu juga harus kalian lakukan mulai sekarang ya teman-teman. Juga setiap pagi hari saat perut kosong saya rutin minum air hangat campur madu ya. Dan juga saya makan kurma 2 biji ya setiap pagi hari ya. Pokoknya itu setiap pagi yang saya konsumsi itu. Dan juga saat mau tidur juga saya minum air hangat campur madu juga ya. Nanti silahkan kalian coba teman-teman. Puasa juga bagus teman-teman. Puasa itu buat meregenerasi sel kulit mati ya. Misalkan lambung kita ada luka, dengan puasa luka itu akan cepat sembuh ya, karena puasa itu meregenerasi sel kulit mati ya, dan mendetok racun-racun yang ada di tubuh kita teman-teman. Misalkan kalian coba puasa Senin Kamis ya teman-teman, misalkan ya, silahkan ya. Saran saya itu kalian coba terapkan ya mulai sekarang ya. Jadi mulai sekarang maksudnya ubah pola hidup kalian mulai dari sekarang ya. Saya yakin kalian juga pasti sembuh dengan yang tadi saya sarankan ya teman-teman. Jadi itu tadi poinnya ya. Kalian ubah pola hidup kalian mulai dari sekarang. Maksudnya mulai dari sekarang kalian beranikan diri melakukan aktivitas apa saja yang kamu sukai, yang kamu senangi, yang membuat kalian happy, itu kalian lakukan saja ya teman-teman. Dan juga beranikan diri melakukan olahraga rutin setiap pagi hari minimal 30 menit ya. Biasa kalau saya olahraganya itu dengan pemanasan, cukup pemanasan aja dulu. Gak usah yang berat-berat dulu ya teman-teman. Paling kalau mau lari cukup dengan lari di tempat aja, gak usah lari muter-muter, apalagi lari keliling komplek gak usah dulu ya. Cukup lari di tempat aja itu sudah bagus teman-teman. Kalau pemanasan itu tujuannya biar badan kita tuh gak sering sakit-sakitan ya. Biasanya kalau kita sakit asam lambung ini seperti kita ini ya, sering merasakan badan sakit-sakitan kan, kayak pegel-pegel kan ya. Tujuannya biar badan kita itu nggak kaku juga ya teman-teman. Juga mulai sekarang kalian coba beranikan diri bepergian, jalan-jalan atau ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya. Seperti pada saat kamu lagi nggak sakit, kamu ngapain aja itu coba kalian lakukan lagi mulai sekarang ya. Kalian ubah pola hidup kalian seperti dulu lagi. Maksudnya kalian coba balikin pola hidup kalian ke seperti kalian waktu itu pada saat belum sakit teman-teman. Saya yakin kalian hari demi hari nantinya kalian akan terbiasa melakukan hal itu, walaupun kadang-kadang masih kambuh. Kalian lakukan mulai sekarang kalau emang kalian mau sembuh ya. Jangan ditunda-tunda lagi, segera mungkin kalian lakukan. Tumbuhkan semangat kalian, karena kalau kita semangat, hal yang susah akan menjadi lebih mudah ya teman-teman. Jadi mulai sekarang kalian bangkitkan percaya diri kalian ya. Jadi itu tadi pengalaman saat saya terkena GERD dan cara sembuh dari GERD anxiety ya. Udah cukup jelas ya teman-teman. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Tetap semangat, terus bangkit, semoga cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.